Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sudah hari Minggu lagi, berarti sekarang saatnya kita untuk ibadah sekolah Minggu. Oke, sekarang kakek minta kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah sekolah Minggu kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Amin. Benar Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau telah mengumpulkan kami meskipun hanya secara online untuk beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, tolong pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara di ibadah kami pada hari ini. Dan Tuhan tolong berkati kami, anak-anak-Mu dalam beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk ibadah sekolah minggu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya,
ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Tuhan Yesus sangat mencintai baik kakek, baik adik-adik sekalian. Nah, kalau Tuhan Yesus cinta sama kita, pertanyaannya, adik-adik cinta gak sama Tuhan Yesus? Nah, kakek yakin pasti kita semua juga cinta sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, dalam, sedalam-dalam hatiku. Haleluya. Cinta kita kepada Tuhan Yesus sangat dalam, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita katakan bersama, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Ya Bapa, kami sangat mencintaimu. Kami mau mencintaimu. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan ya Bapa, tolong berkati, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan, dan Tuhan tolong berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan telinga seorang murid, hati yang subur,
Dan biarlah kami boleh duduk diam, dengar-dengaran, dan kami boleh mendengarkan dan firman-Mu boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap anak sekolah minggu GPDI Hebron untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya adik-adik kita tonton video dulu ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Cornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis
atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, cerita yang tadi ya itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi ini bukan hanya untuk orang-orang Israel, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, ya, bukan, tetapi untuk semua bangsa di bumi ini, baik yang sebelumnya sudah mengenal Tuhan dari bangsa manapun, itu kalau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, mengikut Tuhan Yesus, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, kita nggak boleh lagi bilang, dia itu orang mana? Dia nggak boleh loh. Tidak ya adik-adik, semua orang yang mengikut Tuhan Yesus, ya, menjadi orang-orang percaya. Ya adik-adik, oke, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ayat hafalan kelas besar itu dari Kisah Para Rasul 10 ayat 35 yang berbunyi, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya adik-adik, ada aktivitas ya. Hari ini Kanova minta adik-adik untuk membuat satu gambar, ya, di buku gambar boleh, di kertas HVS boleh, ya, membuat satu gambar itu tentang identitas kamu. Kanova misalkan Kanova orang Batak, Kanova bisa pakai ulos gitu ya, terus ada bendera Indonesia. Nah, tambahkan tulisan yang mencerminkan bahwa kalian itu adalah pengikut Tuhan, ya. Kalian boleh tulis Yesus mengasihiku, ya, aku dipilih Tuhan. Oke, sekian aktivitasnya hari ini, adik-adik boleh dikumpulkan ya. Ya adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah datang ke bumi ini. Bahkan kami orang-orang di Indonesia yang bukan berasal dari suku Yahudi, kami juga mengenal Tuhan. Dan kami percaya melalui firman Tuhan hari ini, bahwa dari manapun kami berasal, dari suku bangsa manapun, Tuhan tetap berkenan buat setiap kami. Ya, Tuhan bisa menjadi Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cerita firman-Mu. Kami tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Israel, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, dan kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin.